Halo, what's up guys? Ketemu lagi sama saya Sadat Muafi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tipis-tipis nih tentang organisasi, tentang manajemen organisasi, tentang manajemen sumber daya manusia dan tentang cara kepemimpinan nih. Bagaimana cara memimpin organisasi itu dengan baik. Tentunya dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini yang udah pamornya tuh udah di mana-mana, bukan cuma di internal doang, tapi di eksternal nih udah bener-bener siapa sih yang nggak kenal sama narasumber kita pada kali ini. Halo Kang Ojan. Sebelum sapa-sapa dulu dong. Oke, sebelumnya selamat pagi ya, di sini pagi. Selamat pagi semuanya. Sebenarnya izin mempanggil saya Fauzan Nugraha Arianto, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani angkatan 2020. Oke Kang Ojan nih katanya nih ikut organisasi banyak banget nih. Kira-kira organisasi Kang Ojan yang saat ini masih aktif nih Kang, organisasi apa aja sih Kang? Yang saat ini ya saat ini paling saya aktifnya tinggal di SMKI aja sih. Oh, tinggal di SMKI aja. Di SMKI ini jadi apa sih? Karena kan tinggal di SMKI doang. Padahal sebelumnya nih banyak nih, ada AMSA, ada BEM, ada SMKI juga kan tahun kemarin. Tapi sekarang hanya di SMKI. Kenapa tuh? Emang ngejabat apa sih di SMKI? Di SMKI alhamdulillah tahun ini diamanahkan jadi sekretaris wilayah SMKI wilayah 2. Sekretaris wilayah 2. Tapi mungkin dari teman-teman yang nonton podcast nih Kang nantinya Kang. Kan belum tahu nanti disangkanya Kang Ojan nih jadi sekretaris yang suka nulis-nulis nyatet lain sini. Dijelasin dikit dulu nih sekretaris jadi SMKI. Genogramnya SMKI ini kita mengadaptasi dari ID Ikatan Dokter Indonesia. Karena kan kita juga adiknya ID. Jadi sekretaris wilayah itu ataupun kalau di nasional namanya sekretaris jenderal itu koordinator. Jadi kayak national koordinator atau regional koordinator. Jadi kalau kita bahasa Inggrisin biasanya pakainya itu sih regional koordinator. Regional. Terus kenapa sih Kang masih mau stay nih di SMKI sampai survive sampai jadi ketua nih, jadi memimpin semua institusi yang ada di wilayah 2? Oke, kalau alasannya kenapa sih mau stay di SMKI ya? Soalnya kayak saya kan masuk SMKI, fun fact saya masuk SMKI dari saya maba. Waktu itu saya masuk di Departemen Community Empowerment. CI. Waktu itu bidangnya Community Empowerment, pengembangan masyarakat. Di situ saya kenal banyak orang, saya belajar banyak hal. Terus juga saya di situ merasakan apa yang saya cari itu emang ada di SMKI. Kayak saya bisa manajemen waktu, manajemen kepemimpinan, dan saya bisa jadi better Fauzan daripada dulu pas saya SMA atau pas saya kuliah juga. Jadi kayak saya lebih merasa berkembang aja sih di SMK kayak gitu. Oke, pengalamannya lebih banyak ya, experience yang didapatkan lebih melihat dunia lebih luas berarti. Betul sekali. Tapi Kang, karena ini kan organisasi eksternal nih Kang. Tentunya ada beberapa perbedaan tentang matris ujian, jadwal kuliah. Itu gimana sih Kang cara Kang Ojan ini survive bisa mengatur waktu sedemikian rupa? Oke, enaknya SMK itu gini. Kita misalnya let's say kita di BMKM FK Unjani, saat kita minggu ujian atau bulan ujian, pasti semua program kerja kita hold dulu kan. Kita vakum dulu. Nah, enaknya di SMK ini kita bisa terus jalan. Karena isinya SMK ini kalau wilayah kan ada 21 institusi. 21 institusi terbagi dalam 4 provinsi. Jadi jadwal ujian kita pun beda-beda. Jadwal kesibukan anaknya beda-beda. Saat saya ujian bisa dibantu backup sama teman-teman saya yang lain, dan saat teman-teman saya yang lain ujian, saya yang bantu backup. Jadi kita saling istilahnya complete the puzzle aja antar satu sama yang lainnya. Berarti di situ ada mekanisme manajemen sumber daya manusia. Satu sibuk, satu yang nge-backup. Berarti begitu ya Kang. Oke, itu kan salah satu tantangan nih sebenarnya Kang buat di organisasi eksternal. Ada lagi nggak sih Kang tantangan selain waktu yang beda mungkin, atau karena ada lagi nggak selain itu? Sebenarnya tantangan dari SMK ini karena heterogenisitas kitanya. Kita kan 4 provinsi nih. Jadi kita harus mobilisasinya ini harus bagus dari SMKI-nya. Dari sayanya sebagai sekretaris wilayah, eksekutif board saya ataupun PHW-nya. Jadi saat ada agenda atau program kerja yang ada di luar kotanya dia harus menyempatkan untuk hadir. Kayak contoh waktu itu saya ke Kalimantan, ke Tanjung Pura, atau saya ke Cilegon waktu itu, ke Untirta, atau ke Cirebon di UGJ. Sisanya paling Jakarta Bandung kan juga nggak terlalu jauh kan buat kita. Ini mobilisasinya harus tinggi. Berarti karena jauh ya, 4 provinsi, ada di Kalimantan, ada yang di Cirebon. Wah, itu jauh banget ya di Kalimantan ya. Lumayan sih, kemarin saya berenang berenang waktu proses mencari suara kampanye waktu sebelum menjabat sekarang ya. Oke, nah mungkin karena tadi udah tantangan, sekarang kan udah resmi belum dilantik tapi ya? Belum dilantik. Masih sekwilter terpilih. Nah,
kan itu tadi udah tantangan, tapi ada rencana nggak sih Kang dari Kang Ojan sendiri bagaimana cara memimpin SMKI ke depannya nih selama 1 periode ke depan sebelum dilantik? Oke, buat memimpin sendiri sih kalau saya pakai konsep idealisme. Idealisme dalam maksud bukan idealnya, tapi idenya. Jadi apa yang udah saya gambarkan, apa yang udah saya rancang di dunia pikiran saya, coba saya tuangkan ke dunia realita. Jadi saya udah memetakan nih. Kasarnya kita bikin kayak patofisiologinya Calgary di otak kayak oke, kalau ini gagal kita bikin yang ini, kalau ini bisa kita langsung ke sini. Jadi kayak ya patofisiologi aja, kita bikin alurnya, algoritmanya. Jadi harus siap dengan semua worst case skenario nya, harus siap dengan semua keadaannya, harus siap dengan dinamika yang ada. Contoh kayak tiba-tiba saat saya ujian saya harus bisa datang ke tempat itu. Nah ini kan juga ada beberapa tipe kayak kepemimpinan. Contohnya kayak ini bisa saya delegasikan. Mungkin pas kita maba kan kita belajar ya ada yang important, not important, urgent, not urgent kan, yang 4 tabel itu. Nah ini ada yang bisa saya delegasikan dan ada yang bisa emang saya harus ke sana. Kita bagi skala prioritasnya mana yang lebih penting dan mana yang wajib kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti harus bener-bener tahu gitu ya mana yang harus dilakuin, mana yang emang harus bisa nih yang lain kita dorong buat ini gantiin saya karena. Betul sekali. Nah itu kan salah satu contoh kepemimpinan yang akan bawakan selama 1 periode ke depan. Tapi kan setiap ada hitam tuh pasti ada putih nih. Betul. Mungkin tadi Akang sedikit udah menyenggol nih masalah positifnya, banyak experience yang Akang bisa survive, kemudian ada teman, ada semacam jaringan-jaringan yang di luar. Tapi ada nggak sih Kang di SMK ini yang sisi negatifnya, bukan sisi negatif ya mungkin ya sisi negatif dari yang akan ikuti sekarang sebagai SMKI? Oke, sebenarnya ya setuju sih, semua positif pasti ada negatif. Ada negatif. Kalau kita mau cari terang pasti harus ada hitamnya. Betul. Jadi gini sebenarnya permasalahan yang timbul kalau kalian masuk organisasi mungkin nggak terpaut di SMKI aja, yaitu manajemen waktu kalian. Kalau SMKI paling karena ditambah mobilisasinya juga harus kenceng. Jadi kayak saat kalian ujian, saat kalian lagi sibuk-sibuknya, kalian tetap harus komit sama janji yang udah kalian pegang di awal, sama tujuan kalian masuk SMKI itu apa. Contoh kayak saya mau cari ilmu, saya mau cari relasi, kalian harus komit sama hal tersebut. Jangan sampai di tengah-tengah jalan karena ada kesibukan kalian jadi lepas tanggung jawab kayak gitu. Nah sebenarnya permasalahannya itu sih paling dari pembagian waktunya, terus harus pinter-pinter berhitung, pinter-pinter bagi waktu. Soalnya ya kan kita juga emang tujuan kita masuk FK kan mau lulus kan, organisasi. Jadi ya pinter-pinter aja kalian kapan kalian mau fokus belajar, kapan mau fokus organisasi. Jangan sampai berat di sebelah pihaknya aja. Oke Kang Ojan, tadi kan kita udah bahas SMKI terus nih. Menurut Akang Ojan sendiri nih, apa sih SMKI buat Akang? Kalau SMKI ya bisa saya analogikan sesuai dengan nama kabinet saya yang saya bawakan tahun ini, Bahtera. Jadi merupakan transportasi di mana alat transportasi ini nih bisa membawa jauh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran yang ada di wilayah 2 dari 21 institusi ini buat eksplorasi lagi kemampuan mereka, eksplorasi lagi bakat-bakat dan minat mereka ini yang beda-beda. Contoh kayak misalnya beda nih, misalnya kamu mau jadi dokter yang kerja di medis kan, yang di klinisnya langsung kamu nanganin pasien. Bisa aja saya maunya kerjanya di struktural, di Kemenkes, di BPJS, atau mungkin saya mau kerja di ID kan. Nah ini yang hal yang berbeda. Contoh juga kalau kita lihat dari bidang-bidang di SMKI, let's say ambil beberapa contoh kayak HPS nih. HPS kan kita bisa bekerja langsung sama DPR Komisi 9 bagian kesehatan. Terus kayak MIP kita bisa kerja sama AIPKI, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, wilayah 3 wilayah 4 kalau wilayah kita kan. Terus juga kamu bisa jadi dokter trainer, ada FP, kamu mau jadi editing, ada ICT, kamu mau pengembangan masyarakat, itu ada CE dan ada beberapa bidang yang lainnya kayak PR, kamu bisa jago public speaking. Terus kayak LD, kamu bisa jadi leader, bisa mengkader orang-orang, kamu bisa membentuk orang-orang, ataupun kamu mau cari aspek funnya nih. Kita punya sport and art. Jadi sebenarnya emang ada beberapa bidang nih emang dibentuk dan dirancang untuk mengembangkan mahasiswa kedokteran. Kayak gitu sih. Berarti emang bener-bener semua yang mau kalian cari tuh ada di SMKI sebenarnya. Kayak udah bener-bener jadi rumah buat teman-teman yang mau berkembang lebih besar. Nah, tadi Kang Ojan udah bahas tentang Bahtera nih. Kan nama kabinet Akang sekarang Bahtera SMKI. Berlayar. Tapi kan setiap organisasi, setiap kepengurusan itu tidak luput dari sebuah masalah. Nah, ketika nanti Bahtera Akang ini sedang berlayar nih di lautan,
baterainya bocor atau ada masalah, itu dari Akang sendiri menyelesaikannya gimana tuh kira-kira? Oke, kayak gini Vi. Mungkin saya berkaca di periode saya sebelumnya. Saya menjabat sebagai sekretaris bidang community empowerment. Di situ memang tidak selalu mulus sih perjalanannya. Ada beberapa PHW-nya, pengurus harian wilayahnya mungkin yang dimotivasi di tengah jalan, ataupun proker-proker ini yang kita konsep dari awal ini udah ABCDE. Ini mesti kita ubah saat pelaksanaannya. Kita harus beradaptasi. Nah, hal-hal ini mungkin cukup serius kalau kita hadapin kalau kita pakai konsep organisasi yang terlalu profesional. Memang ISMKI organisasi yang profesional, tapi kalau kita di pesawat, kita mau naik pesawatnya. Ya, ini kayaknya ada gangguan audio sedikit, nggak apa-apa. Jadi gini, kita balik lagi. Jadi contoh nih, kayak sekarang tuh mahasiswa tuh udah nggak bisa dengan konsep organisasi yang terlalu kaku, yang terlalu stagnan gitu. Kita harus lebih beradaptasi, harus lebih dinamis. Makanya saya menerapkan di kabinet saya ataupun di periode sebelumnya, saya menerapkan kekeluargaan yang sangat tinggi. Jadi kamu kerja bukan karena kamu disuruh, bukan karena ini kewajiban kamu, tapi karena kamu fun buat kerja di sini, karena kamu willing to kerja di sini, karena kamu merasa oke, ini kabinet kita bersama, kita harus kembangin ini bareng-bareng biar mahasiswa kedokteran yang ada di wilayah 2 ini bisa merasakan dampak yang maksimal, nggak yang sekedar jalan aja program kerjanya kayak gitu. Karena biasanya ada kayak pepatah mengatakan kalau kita kerja sendiri itu lebih pasti beres, tapi kalau udah disuruh, wah kayak udah males biasanya, udah kayak mager apaan sih, kayak babu jatuhnya. Kayak kalau kita dibangunin ini, orang tua akan kayak, Afi coba nyapu, kamu males kan? Males banget itu tapi pasti. kalau kayak mau beresin kamar, kotor itu gitu, kan? bener. Iya. Berarti dari Kang Ojan sendiri mau menciptakan keluarga dulu nih, suasana keluarga yang nyaman, dinamis, tentram, keluarga cemara banget lah. Keluarga cemara. Nanti kalau udah keluarga terbentuk, baru kita ngejalanin proker lebih enak lagi ke depannya. Oke, tadi kan kita udah bahas nih Kang ISMKI, terus mungkin ke depannya kalau ada kendala bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi Kang, siapa tahu nih dari teman-teman yang melihat podcast pada kesempatan kali ini ada yang tertarik nih kira-kira mau daftar PHW atau pengurus wilayah harian. Itu gimana sih Kang caranya Kang? Oke gini, kalau kamu mau jadi anggota ISMKI, anggota ya, aku bilang anggota dulu. Kalau anggota, ya kamu cukup jadi mahasiswa kedokteran itu kamu udah jadi anggota. Oke, anggota. Nah, karena itu udah teratur dalam ADART ISMKI. Tapi kalau kamu mau jadi pengurusnya nih PHW, biasanya di awal tahun tuh kita bakal open recruitment, entah itu pengurus harian nasional atau pengurus harian wilayah. Nanti sebenarnya ada beberapa berkas, ada penugasan aktif, penugasan pasif yang harus dilalui nih. Dan ya hal ini juga buat lihat kamu nih, apakah kamu benar-benar niat untuk hadir di sini dan apakah kamu benar-benar kompeten. Dan ya banyak sih, nggak banyak sih, ada beberapa yang mungkin gugur di tengah jalan. Oke, ya mungkin ada yang gugur di tengah jalan nih saat tahap open recruitment, tahap seleksi. Nah ini yang kita lihat, apakah mereka benar-benar niat, apakah mereka benar-benar willing to buat jadi part of ISMKI kayak gitu Vi. Oke, berarti sebenarnya kalau kita gabung SMKI itu kita sebagai mahasiswa pun sudah gabung SMKI sebenarnya. Iya. Cuman kalau mau pengurus ada serangkaian yang harus diikuti, berarti CV, mungkin penugasan ada beberapa. Gitu-gitu lah. Oke, itu kan mau yang PHW nih Kang. Tapi siapa tahu ada PHW nih yang lagi ngelihat mau meneruskan perjuangan Akang membuat SMKI ini lebih maju, lebih baik ke depannya. Gimana cara bisa menjadi sekwil atau sekretaris wilayah? Oke, kalau misalnya kamu mau jadi, let's say, sekretaris wilayah. Dulu sempat ada juga sekretaris wilayah dari Unjani angkatan 2014, Kang Faldi. Dan cukup sukses juga dalam membangun ISMKI. Sebenarnya kamu kalau mau jadi sekretaris wilayah, kamu harus punya kemauan yang tinggi. Dan kamu harus bisa bagi waktu secara baik. Kapan kamu mesti ke akademik, kapan kamu mesti ke organisasi. Karena ini hal yang cukup susah sebenarnya. Karena kamu harus mengurus semua eksekutif board kamu, mengurus semua bidang, mengurus kebutuhan dari institusi juga, 21 institusi. Kamu harus bisa buat membagi hal tersebut. Kamu juga harus niat, punya kompetensi yang tinggi buat mau ngubah nih ISMKI buat jadi lebih baik lagi. Jadi sebenarnya segampang kamu niat pun dan kamu kamu berusaha sebaik mungkin, itu udah bisa banget kamu jadi sekretaris wilayah. Karena memang yang utamanya itu niat. Kalau niatnya udah kenceng, akarnya udah kenceng, kamu bisa jadi pohon yang benar-benar kokoh, entah itu dari batangnya atau daunnya yang rimbun. Jadi yang penting akarnya dulu nih harus kuat banget. Niatnya harus kuat banget. Kalau ada angin pun ada badai, kalau akarnya udah kuat nggak bakal tumbang. Nggak akan tumbang, bener-bener. Berarti sama kayak kabinet BEM sebenarnya, ada pohon, ada pohon, bener-bener. Nah tapi Kang, itu kan tadi secara teoritis nih, tapi secara profesional kan pasti ada tahap-tahapnya, entah itu kayak persyaratan harus 1 tahun jadi PHW atau harus punya
sertifikat sekian ratus sertifikat itu ada nggak sih Kang kalau kayak gitu? Oke, sebenarnya buat jadi sekretaris wilayah tuh kamu minimal menjadi pengurus harian wilayah ataupun nasional. Oke, boleh. Sebenarnya nggak berarti apa-apa, wilayah ataupun nasional nggak apa-apa. Dan kamu harus mengikuti kegiatan tenderisasi wilayah. Kalau nggak salah tuh minimal 3. Oke. IPK biasa, IPK di atas 2,75. 0,75. Dan ya beberapa berkas sih, kayak kamu mulai dari pendaftaran berkas, pengambilan berkas, kamu kerjain tugas-tugasnya. Nanti bakal ada tugas dari tiap bidang yang ada di SMKI, kamu harus kerjain. Terus kamu bakal ada fit and proper test, bakal ada kampanye-kampanye juga, sama nanti ada beberapa agenda kayak ISPRO 2, kamu diperkenalkan kepada publik. Serta nanti di musyawarah wilayah, kamu bakal melaporkan lagi hasil kamu bakal ditanya-tanya dan nanti kamu bakal dipilih di sana. Jadi kayak gitu, Pi. Oke, tapi kan kalau misalkan nih kita mau nyalonin di fakultas sendiri atau di univ sendiri, itu kan yang milih kan semua mahasiswa nih Kang. Betul. Semua mahasiswa dari seluruh angkatan yang masih di Esket. Tapi kalau di SMK itu gimana Kang? Atau semua mahasiswa wilayah doang nggak mungkin nih kayaknya terlalu banyak. Nah, karena itu balik lagi ke ADART. Memang semua mahasiswa kedokteran ini anggota kita yang diwakilkan oleh senat mahasiswanya. Jadi kemarin saya dipilih oleh 21 Presbemnya berarti. dari wilayah 2. Jadi kayak Yarsi, terus UGJ, Untan, Untirta, Unjani, Marnat, Unpas, pokoknya semua institusi itu kumpul di musyawarah wilayah buat milih nih siapa sekretaris wilayahnya yang bakal kalian percayakan buat kantor wilayah 1 tahun ke depan. Berarti yang milih dari perwakilan suara dari Presbemnya Dari berarti. Presbemnya. Yang punya hak suara berarti Punya ya. hak suara, Presbem. Oke. Nah, tapi Kang buat pemilihan ini itu kan pasti nggak mudah dong buat Akang. Akang harus kampanye ke Jakarta, ke Bandung, ke Kalimantan katanya kemarin kan. Sempat ke Kalimantan, terus ke Cirebon, ke UGJ dan wah itu capek nggak sih Kang kalau daftar jadi Sekul Kang? Sebenarnya dibilang capek nggak capek, capek-capek nggak capek sih. Oke, sebenarnya. capek-capek nggak Karena capek. kalau kamu nikmatin sebenarnya asik aja. Kayak waktu itu saya kampanye ke Untan, Tanjung Pura, balik dari sana saya langsung ujian. Wow. Terus kayak ke Cirebon, saya naik motor kan, soalnya kan bisa lah perjalanan darat ke Cirebon sekitar 4 jam dari sini. Jadi ya lumayan banyak cerita. Terus ke Cilegon, ke Untirta di sana kena macet di jalan baliknya malam-malam. Terus ya ada beberapa fase juga hal-hal yang unik sih. Oke, Ya, hal unik. waktu itu saya mau ISPRO 2, SMKI Project 2, saya mau memaparkan dan saya mau diperkenalkan kepada publik waktu itu sebagai calon sekretaris wilayah. Saat saya dari Cimahi kan. Oke, dari Cimahi. Nanti ke Cibubur dulu nih, tukar kendaraan, naik motor, jatuh di tengah jalan. Oke, jatuh. Sama anak KPU waktu itu. Waktu sama anak KPU. Berarti perjalanan dari Cimahi ke Cibubur di rumah Kang dulu nih, Cibubur tukar dulu. kendaraan di Cibubur. Kendaraan. Berarti di tengah jalan ada tapi nggak apa-apa Kang. Ya sebenarnya saya memaparkan green design saya waktu itu dalam kondisi pincang sih dan semua orang aware pada saat itu dan nanyain kenapa kakinya, ya bilang aja jatuh dikit-dikit terus ya udah sih nggak apa-apa. Atau nggak kayak pas saya di Usakti waktu itu kepala saya sempat kejepit lift. Kejepit Jadi kayak- lift, oke. kayak ada beberapa cerita unik sih. Ke Unpad kehujanan, ke UGJ waktu itu saya ganti baju di taman. Oh, soalnya kan gimana-mana. saya harus formal kan. Benar. Ya pakai, gak mungkin saya naik motor pakai pakaian formal Kemeja, kotor kan. benar, Jadi benar. saya pakai pakaian biasa dulu, saya ganti di taman. Saya cari tempat aman, saya ganti pakaian. Terus ya ada beberapa juga kampanye offline yang banyak ceritanya sih. Benar. Ya asik, banyak ceritanya, nggak berat sih sebenarnya kalau kamu nikmatin proses tersebut. Berarti emang benar-benar kalau apapun yang dilakukan itu suka, atas dasar suka, senang, pasti kayak udah jalan aja, pasti mengalir seperti air sungai. Betul sekali. Nah, pertanyaan terakhir nih Kang, karena kita udah di sesi akhir podcast. Apa sih Kang motivasi Akang nih? Masih mau bertahan di SMKI, masih mau survive sampai sekarang menjadi sekretaris wilayah itu apa sih yang bisa motivasi? Apa pengen membuat bangga orang tua? Itu kan udah basic banget tuh kan biasanya. Karena kan mungkin orang tua pun nggak tahu kan apa sih SMKI gitu. Orang tua maunya kamu lulus kan biasanya Iya. gitu. Apa sih motivasi Akang? Oke, mungkin kalau basicnya lah saya bilang ya, saya mau belajar, saya mau mengembangkan diri segala macam, saya cari relasi. Tapi sebenarnya yang saya pengenin nggak bisa kita pungkiri, privilege itu adalah suatu emas yang nggak semua orang bisa dapat. Privilege kamu menjadi seorang sekretaris wilayah, privilege kamu menjadi seorang executive board SMKI. Kayak saya bisa kenal dengan Sekjen ID, saya bisa kenal sama ketua AIPKI, saya bisa kenal sama beberapa pihak-pihak penting dan bisa hadir di forum sana. Ini merupakan suatu kebanggaan buat saya dan juga saya juga mau cari relasi juga. Siapa tahu memang nanti arah saya kedepannya bukan kerja praktek, tapi saya mau kerja di struktural kan, jadi at least Kemenkes, BPJS dan lain-lain. Jadi hal-hal ini sih saya juga mau cari relasi juga sebenarnya, kayak kenal dengan seluruh presbem
itu merupakan suatu yang wah sih. Oh, Jadi bener, kalau kamu lagi main nih, misalnya let's say kamu lagi main ke Bandung, kamu bisa nih ngabarin kayak Presbem Unpad, Presbem Marnat, Presbem Unisba, kamu ajak main, atau kamu ke Nangor kabarin Unpad, kamu ke Jakarta, kamu ada yang bisa dikabarin. Dan ini nggak selalu di wilayah 2 aja. Contoh, kayak saya ke Jogja, saya bisa ngabarin sekretaris wilayah 3 kan di sana, Betul. Jawa Tengah. Kayak iya saya lagi di Jogja nih. Oh iya, setiap itu bisa main kan, bisa ketemu anak-anak FK lain. Dan waktu itu saya sempat dapat cerita dari MPA saya tahun lalu. Bang Rehan, anak Universitas Tanjung Pura Untan. Saat dia dari Untan, dia dari Kalimantan, saat dia koas di Solo, dia lagi duduk biasa di bangku, terus disamperin orang. Bang Rehan ya, MPA wilayah 2 ya. Disamperin koas dari sana, dari Jawa. Dari Jawa. Kayak se-aware itu akan hal tersebut. Relasi ini nih, pertemanan ini yang sebenarnya sesuatu yang spesial yang pengen saya dapatkan. Itu benar-benar seseru itu sebenarnya. Seru itu sebenarnya. Kalau udah terjun terus kayak udah menikmati, apalagi udah setahun, udah merasakan wah jadi sekbid aja seseru ini, apalagi jadi sekwil berarti gitu. Oke nih Kang, mungkin karena kita udah di penghujung acara, udah di akhir-akhir ngobrol santai, mau ada sepatah 2 kata dong buat closing statement nih, buat siapa tahu teman-teman mau diajakin lagi buat daftar PHW, atau mungkin karena udah tutup, mungkin next periode mungkin kan bisa ada closing statement dulu mungkin. Oke, mungkin closing statement dari saya, satu hal yang realistis yang bisa saya sampaikan itu, leading is leading. Memimpin itu menderita, tapi gak ada salahnya kamu menderita untuk kebaikan. Gak ada salahnya kamu menderita untuk mengembangkan diri kamu biar lebih baik lagi. Anak kecil gak bakal jadi suatu orang yang mandiri, gak bakal jadi orang yang tegar kalau dia pas kecil jatuh gak nangis. Kalau dia gak pernah jatuh pas kecil, ya dia bakal jadi orang yang lembek aja, orang yang gampang nangis, orang yang fluktuatif. Makanya itu balik lagi, leading is leading, memimpin itu menderita, tapi nggak ada salahnya kamu menderita untuk mengembangkan diri kamu sendiri. Oke tuh, dari teman-teman yang mungkin saat ini sedang mendengarkan podcast kita, ayo kembangkan diri kalian, jangan sampai stuck di zona-zona nyaman itu saja gitu. Karena sejatinya seseorang yang pernah merasakan sakit pasti dia akan mencari bagaimana cara menyembuhkan sakit tersebut. Entah itu dengan cara survive di eksternal, entah kalian join di BEM, join di AMSA, di RLU dan apapun itu, berkembanglah di sana ketika kalian merasa nyaman. Mungkin itu aja Kang Ojan yang kita bisa obrolin pada kesempatan kali ini. Sukses terus di SMKI-nya, lancar-lancar terus periodenya, tanpa ada bahtera-bahtera yang bocor tadi. Amin. Depannya bisa berkembang lagi. Mungkin mau habis sekul mau naik MPA atau mau naik nanti ya saya nanti. Oke, mungkin itu aja guys yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you di next podcast. Dadah.